Masyarakat sering menilai hukum internasional sebagai aturan yang netral, penjaga ketertiban dunia. Namun begitu, kenyataan dalam praktek menimbulkan pertanyaan, apakah hukum internasional benar-benar berdiri di atas semua negara secara setara? Atau hukum internasional justru menjadi bagian dari permainan politik global? Hukum internasional dan duel. Selamat datang di channel Hukum Internasional dan Duel. Tema hari ini, hukum internasional dan politik global, netral atau arena kekuasaan. Bagian 1, hukum dan politik. Hukum dan politik merupakan dunia yang tidak terpisah. Secara teoritis, hukum internasional dirancang untuk menjaga perdamaian, mengatur hubungan antar negara, menyelesaikan sengketa internasional. Namun dalam kenyataannya, hukum termasuk hukum internasional tidak pernah benar-benar terpisah dari kepentingan politik. Seperti yang dijelaskan oleh Marty Kosciuszko, bahwa hukum internasional selalu berada di antara dua kutub, antara norma, apa yang seharusnya, dan kekuasaan, apa yang sungguh terjadi. Bagian 2, siapa yang membuat aturan global? Pertanyaan pentingnya adalah, siapa yang paling berpengaruh dalam membentuk hukum internasional? Lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memang terlihat representatif. Namun, struktur kekuasaannya tidak sepenuhnya setara. Contohnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 5 anggota tetap dengan hak veto. Artinya, tidak semua negara memiliki suara yang sama kuat. Bagian 3, standar ganda dalam praktek. Dalam praktek politik global, kita sering melihat adanya standar ganda. Misalnya, pelanggaran hukum internasional
oleh negara kuat sering tidak mendapat sanksi tegas, sementara negara lemah lebih mudah dikenai tekanan atau intervensi. Pendekatan Third World Approaches to International Law atau TWIL menyoroti hal ini sebagai bentuk ketimpangan struktural. Menurut B.S. Chimney, hukum internasional seringkali mencerminkan kepentingan negara-negara dominan dalam sistem global. Bagian 4, hukum sebagai alat dan arena. Apakah hukum yang berfungsi sebagai alat dan arena ini berarti hukum internasional tidak berguna? Tidak juga. Hukum internasional memiliki dua wajah: sebagai alat kekuasaan. Hal ini bisa digunakan untuk legitimasi politik. Sementara itu, hukum internasional sebagai arena perjuangan bisa digunakan oleh negara kecil untuk menuntut keadilan. Banyak negara berkembang menggunakan hukum internasional untuk memperjuangkan kedaulatan, menuntut keadilan ekonomi, dan juga untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Bagian 5, realitas global hari ini. Dalam isu-isu global seperti konflik bersenjata, perubahan iklim, perdagangan internasional, masyarakat melihat bahwa hukum internasional selalu berinteraksi dengan kepentingan politik. Tokoh seperti Anthony Eng mengingatkan bahwa untuk memahami hukum internasional, kita harus melihat dinamika sejarah dan relasi kekuasaan yang ada di baliknya. Penutup reflektif, hukum internasional bukan sekedar kumpulan aturan. Hukum internasional merupakan ruang di mana norma bertemu kepentingan, keadilan berhadapan dengan kekuasaan. Sebagai mahasiswi dan mahasiswa hukum, Anda semua kiranya perlu melihat
kedua aspek sekaligus. Hukum bukan termasuk hukum internasional, bukan hanya apa yang tertulis dalam aturan, tetapi juga bagaimana aturan itu digunakan. Pesan penutup, jika kalian adik-adik mahasiswi dan mahasiswa ingin mendalami hukum internasional, tentu saja tidak hanya memahaminya sebagai konsep dan teori, tetapi yang lebih penting juga realitas politik global. Untuk itu, terus ikuti channel ini. Memahami hukum internasional berarti memahami bagaimana dunia benar-benar bekerja. Terima kasih.